Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi sayyi'ati wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha wa zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita terima sampai detik ini, yaitu kenikmatan yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Karena nyatanya kebanyakan manusia lalai atas nikmat yang ia dapat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan mayoritas manusia lalai atau lupa terhadap keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat, yaitu bersyukur dengan makna bahwa hati mengakui segala karunia berasal dari Allah semata, lisan memujinya, dan anggota badan yang lainnya menggunakan ketaatan kepada Allah dan menjaga agar terhindar dari berbuat maksiat. Surat Ar-Rahman. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam kepada uswatun hasanah kita, teladan yang baik junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga juga tersampai kepada para sahabat beliau, tabi'in, serta orang-orang yang istiqomah hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau pada hari di mana tidak ada syafaat melainkan atas izinnya. Kami wasiatkan kepada diri pribadi khatib secara khusus dan umumnya kepada seluruh jamaah untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa ini akan menjadi bekal kita menghadap Sang Pencipta. Sebagaimana firman dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian semua, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa dengan makna senantiasa berusaha untuk mengingat Allah dalam segala kondisi, selalu mensyukuri nikmat dan tidak memukurinya, memaksimalkan daya upaya untuk menjalankan perintahnya, serta berjuang keras untuk meninggalkan larangan-larangannya. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, marilah kita bercermin pada diri kita sendiri. Kita berkaca atas realita yang terjadi. Kita meneliti dan mengintrospeksi keadaan negara kita yang tercinta ini, yaitu berupa kasus-kasus, berita-berita, laporan-laporan yang menyangkut kasus korupsi yang malah terjadi di negara kita yang tercinta ini. Berita dengan tema ini semakin akrab di telinga kita, semakin sering kita mendengarkan beritanya, dan kerap muncul laporannya ketika kita sedang
sedang membaca koran atau media massa lainnya. Kadang kita geram, kita marah, gusar, sekaligus bercampur dengan sedih dan jengkel. Yang kita rasakan ketika kita mendengar berita tersebut ternyata benar adanya, bahwa manusia adalah makhluk omnivora alias pemakan segala. Manusia tidak hanya makan nasi, tidak makan ubi, jagung atau sagu, tapi juga makan aneka daging dan aneka sayuran dan berbagai jenis kacang-kacangan lainnya. Bagi beberapa manusia itu belum cukup baginya, sehingga ia makan juga dana aspal jalan, ia makan juga dana bos, ia makan juga dana infrastruktur bangunan dan dana pengobatan. Dana kesehatan tak sampai di situ. Bahkan yang paling menyedihkan adalah kasus korupsi dana pembangunan masjid. Na'udzubillah. Indonesia Social Watch atau ICW menyebutkan bahwa kasus korupsi semester 1 tahun 2022 saja ICW mencatat setidaknya terdapat 252 kasus korupsi dengan 612 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan potensi kerugian negara mencapai 33,6 triliun. Mengapa kasus-kasus yang sudah jelas-jelas merugikan ini banyak terjadi di negara kita? Bukankah negara Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia? Dan bukanlah Islam melarang keras segala bentuk kecurangan, manipulasi, dan suap? Lalu apa sebenarnya yang menjadi penyebab korupsi ini masih terus terjadi di negeri kita ini? Bahkan kejadian ini terjadi berulang-ulang. Menurut peneliti ICW, Mana Alamsyah, dalam konferensi pers laporan hasil pemantauan kinerja penindakan kasus korupsi tahun 2022 menyatakan bahwa maraknya kasus korupsi ini disebabkan rapuhnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, laporan berita ini menjadi cermin untuk kita semua bermuhasabah, berintrospeksi, dan berbenah bahwa ternyata yang menjadi salah satu penyebab maraknya kejadian korupsi di Indonesia adalah karena rapuhnya pengawasan terhadap pengelola anggaran pemerintah. Tapi sebenarnya ada faktor lain yang menjadi pemicu utama, yaitu kurangnya rasa takut mereka terhadap apa yang Allah titipkan kepada mereka, berupa apa yang Allah bebankan dan percayakan kepada mereka. Mereka orang yang selaku ditunjuk untuk melayani umat, mengelola harta umat, uang dan amanah umat, kelak mereka akan diminta pertanggungjawaban atas amanah yang besar ini pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa aminu makarallahi fala ya'manu makarallahi illa qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tidaklah mereka aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Al-A'raf ayat 99. Jamaah sidang Jumat rahimahullah, kurangnya rasa takut pada Allah khususnya dalam perkara pengelolaan harta adalah berangkat dari kurang pahamnya mereka terhadap hakikat dari harta, bagaimana seorang muslim memandang harta, dan bagaimana cara yang diperoleh untuk mencari harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tutus sufaha amwalukum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta kamu yang menjadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Quran surat An-Nisa ayat 5. Bahkan dengan harta pula seseorang dapat banyak menunaikan berbagai kewajiban
kewajiban agama. Di antaranya adalah menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji, jihad, menuntut ilmu dan mendakwahkannya, serta sedekah dan infak dan berbagai kebaikan-kebaikan lainnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Tak sampai di situ saja, bahwa kita juga diperintahkan untuk menjaga harta, karena semua para fuqaha telah sepakat bahwa menjaga harta adalah termasuk dari tujuan syariat muqasid syariat, yaitu terjaganya 5 perkara, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Rasulullah SAW bersabda, "Nikmal malu soleh, lil mar'i soleh." Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Perumpamaan harta adalah seperti pisau bermata dua. Ia dapat menjadi pupuk penyubur kebaikan atau menjadi biang sumber dari keburukan. Karena memang harta ini hanyalah wasilah sebagai perkataan hikmah tentang harta. Harta menjadi sumber kebaikan bagi orang-orang yang baik dan menjadi sumber keburukan bagi orang-orang yang buruk. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa Allah menciptakan manusia dengan fitrah mencintai harta. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman-Nya, "Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan." Quran surat Al-Fajr ayat 20. Mempersiapkan bekal mereka menuju akhirat. Oleh karena itu, sejatinya harta itu selain rezeki dari Allah, tapi juga merupakan ujian dan fitnah bagi seseorang hamba. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Wa'lamu annama amrukum wala awladukum fitnah. Di antara bentuk yang nyata dari fitnah harta adalah pertama, harta dapat menjadi sebab berpalingnya seorang dari keimanan, sebagaimana kisahnya Walid bin Mughirah yang menolak kebenaran lagi sombong. Kemudian yang kedua, harta dapat menjadikan seorang sombong dan melampaui batas. Yang ketiga, harta dapat menyibukkan seseorang dari ketaatan dan zikir kepada Allah. Yang keempat, harta dijadikan tujuan utama yang digapai dalam hidup. Yang kelima, orang yang menjadi gila harta sehingga tidak memperhatikan cara dalam memperoleh harta tersebut, sungguh pasti akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seorang tidak peduli lagi tentang harta yang didapatnya, apakah dari barang halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keenam, tidak mengeluarkan hak-hak dari harta tersebut. Ketahuilah bahwa dalam harta tersebut ada hak-hak Allah yang wajib ditunaikan dari zakat mal. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, Islam juga memberikan rambu-rambu aturan dan ketentuan dalam memperoleh harta. Allah melarang keras kepada hambanya untuk mencari harta dengan cara haram. Di antaranya cara yang Allah larang dalam mencari harta adalah pertama, riba. Riba adalah termasuk dari dosa-dosa besar yang menghancurkan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah korupsi atau suap. Korupsi adalah termasuk dari cara mendapatkan harta dengan cara yang batin yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, "Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan di mana dia infakkan, dan tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan." Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, semoga dengan memahami hakikat harta pada kesempatan berbahagia ini adalah sebagai salah satu upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia
dan bentuk kepedulian kita sebagai rakyat dan sebagai muslim yang baik untuk menyuarakan dan menasihati kami secara khusus dan umumnya kepada seluruh orang-orang yang Allah beri amanah untuk mengelola harta umat. Hal ini agar jangan sampai menggunakan kekuasaannya sebagai ajang untuk mengambil harta yang bukan menjadi miliknya. Maka takutlah dan bertakwalah pada Allah atas titipan harta yang engkau kembali. Dan ini merupakan tugas para pemimpin negara. Perketatlah pengawasan atau bila perlu berilah hukuman yang keras kepada para koruptor. Bahkan ada beberapa pendapat ulama yang berpendapat bahwa hukuman yang pantas diterima bagi para koruptor adalah hukuman mati. Semoga Allah memperlancar rezeki kita semua, membimbing cara kita untuk mendapatkan harta yang halal, yaitu harta yang menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho, harta yang tidak membuat lalai kami dari ketaatan kepadamu dan jauhkan kami dari hal-hal yang engkau larang dan engkau benci. Dan semoga korupsi di negeri kita ini musnah, sirna, dan lenyap dari bumi pertiwi Indonesia tercinta. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.